Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Podsaka, podcast Satu Aksa. Halo Sobat Podsaka, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga Sobat Podsaka tetap diberi sehat dan tetap baik ya, dan tetap semangat untuk semuanya. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembicaraan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Niswatu Zahra dari perwakilan pengurus OSIS sebagai presenter pada episode kali ini. Sobat Podsaka, di Podsaka sebelumnya kita sudah membahas tentang hikmah kegiatan di bulan Ramadan. Nah, di Podsaka kali ini kita akan membahas informasi yang tentunya tak kalah seru dan tak kalah menarik. Nah, tema Podsaka kali ini adalah peran pembina kepada anggota pengurus OSIS SMA Negeri 1 Meragen. Di Podsaka episode kali ini, kita kedatangan bintang tamu yang tentunya berhubungan dengan organisasi OSIS yang ada di sekolah kita ini. Langsung saja kita sambut pembina OSIS SMA Negeri 1 Meragen. Monggo Bapak Sugeng Lawo. Nggih, Sugeng Lawo. Nggih, monggo. Di sini sudah ada Bapak Megariana SPD dan juga Bapak Putranto Hendi Wibowo SPD. Selamat pagi Bapak Mega dan Bapak Hendi. Selamat pagi. Bagaimana kabar dari Pak Mega dan Pak Hendi kali ini? Alhamdulillah sehat. Mbak Niswa gimana, sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Nah, sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Suaranya ada keras ya, kenceng suara nih. Iya. Oke. Sobat Podsaka, langsung saja kita masuk ke topik pembicaraan kali ini, yaitu tentang bagaimana peran pembina kepada pengurus OSIS SMA Negeri 1 Meragen. Nah, niki saya mulai dari Pak Mega dulu. Ya, boleh. Pak Ditekan. Mega. Saya juga deg-degan. Oh iya. Niki menurut Pak Mega kan sebagai pembina OSIS nih, apa tugas dan peran utama pembina OSIS menurut Pak Mega di lingkungan sekolah kita ini? Oke. Sebenarnya untuk pembina OSIS di sini itu sudah ada 4 ya pembinanya ya. Kebetulan ini yang bisa hadir 2 ya, yang lainnya tidak bisa hadir karena ada acara yang lain. Tapi untuk dari pembina sendiri ini tugasnya sebagai pembina berarti mendampingi anak-anak ini ya, terutama dalam menjalankan program-programnya agar sesuai apa yang sudah direncanakan. Manakala ada sesuatu hal yang lain yang di luar agenda, di luar aturan, manakala itu juga mereka akan meminta persetujuan, pendampingan dan sebagainya dari pembina agar sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Seperti itu. Cara sederhananya seperti itu saja. Berarti sama seperti membimbing gitu Pak Mega. Iya, membimbing, betul. Pengurus OSIS. Iya. Bisa menjalankan tugas masing-masing gitu. Tidak salah jalur gitu Yeah. ya. Artinya seperti itu. Ya, pernahkah kira-kira ada enggak teman-teman salah jalur kayak gitu? Pernah ada Pak Mega, tapi kan kita ada pembina jadi kita dibimbing. Iya. Terus nih buat Pak Hendi ini pertanyaan selanjutnya. Menurut Pak Hendi, bagaimana cara pembina membimbing pengurus OSIS dalam menyusun program kerja tahunan? Cara menyusun program tahunan. Jadi sebelum kita membuat program tahunan, tentunya kita yang jelas komunikasi terlebih dahulu dengan pihak sekolah, bagaimana program-program sekolah itu apa yang direncanakan 1 tahun yang akan datang. Setelah ada gambaran dari sekolah itu tentunya nanti kita masing-masing pembina, 4 pembina berkomunikasi untuk merancang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengurus OSIS ya tentunya. Jadi setelah ada gambaran, baru kita nanti komunikasi sama teman-teman anak-anak OSIS, kita komunikasikan bagaimana program-program menyatukan antara program anak tersebut dan program sekolah supaya yang dimana program itu bisa menjadi satu, supaya ada kegiatan yang sekiranya, karena apalagi ini program
baru ya Pak Mega ya, banyak Iya. ya. Tentunya beda dengan program yang tahun-tahun yang lalu. Ini banyak program yang baru, tentunya kita harus kolaborasi dengan program terhadap siswa juga, tentunya OSIS juga, supaya sudah ada menjadi satu kesatuan yang menuju yang dimana berjalan dengan baik, lancar, dan tentunya untuk supaya kegiatan itu bisa terlaksana semuanya. Biar Berjalan tidak dengan baik. miskom juga ya Pak. Ya itu pastilah. Yang baru tuh tahun ini apa ya kira-kira ya? Tahu nggak yang program terbaru? Program terbaru nih podcast nih dia terbaru. Salah satunya podcast. Ya. Nggak program yang dari sekolah. Program dari sekolah. Adiwiyata nih kok Ge. Salah Adiwata salah satunya. Terus tahu nggak Yara? Ada sekolah pangan Ge. Adi Pangastuti. Ah, cerdas Terus pangan. Cerdas pangan. Ah, ya. Salah. Terlalu gredek ini Pak. Santai aja. minum Banyak dulu. program. Boleh nih. Boleh, yuk minum dulu. Langsung minum nih. Iya, Oke. yuk minum dulu. Ada permen juga. Oke. Ini minum Hanya dulu permen ya. aja ya. Ge. Untuk teman-teman yang di belakang, minum dulu ya. Izin untuk minum. Wah, seger nih ya. Oh ini kok seleranya beda-beda ya? Ya. Tahu Saya nih. sendiri nih Pak. Saya makan sendiri. Ini kok ya pas kopi hitam manis. Aduh. Pas banget ini. Lihat pasenternya. Saya ini makan sendiri. Minum sendiri. Oke, lanjut. Oke, monggo. Oke. Sekarang ke Pak Mega lagi. Iya. Menurut Pak Mega itu seberapa penting sih komunikasi dan koordinasi rutin antara pembina dengan pengurus OSIS? Untuk komunikasi memang kelihatannya sepele ya, Ya. tapi kalau menurut saya itu sangat penting sekali. Ya, meskipun kadang pembina ini kondisinya tidak selalu ada di sampingnya anak-anak, pastinya kita bisa berkomunikasi di zaman sekarang itu bisa melalui WA, apapun itu, HP-nya insya Allah on. Ya, Kalau kita tidak tidur, jangan disayang. nah berarti bisa jawab Iya. langsung. Kalau nggak bisa berarti kalau nggak tidur, kuota habis kayak gitu ya. Pergi Apalagi ya pergi. di jalan. Kaki molor. Itu ada ketiduran. Nah, lah jadi seberapa pentingnya? Ya, sangat penting sekali karena apa? Agar tidak ada salah paham ketika dalam suatu Oke. perencanaan, suatu kegiatan. Kalau tidak ada komunikasi, bisa aja kegiatan itu di luar Iya. dugaan, ya kan? Atau ada hal-hal yang salah perencanaan. Nanti kan yang repot ya kalian sendiri, ibaratnya seperti itu. Ternyata sama ini membuka acara nanti Pak Mega atau Pak Endi ternyata tidak ada komunikasi, ternyata kita tidak tahu. Ya. Nah, datangnya terlambat. Oh, ternyata acaranya diajukan lah kayak gitu. Gitu ya. Seperti di miskom gitu ya Pak, seharusnya harus lebih berkomunikasi lagi dengan baik. Ya, seperti itu. Jadi biar tidak salah Salah jalur. jalur ya kayak seperti yang disampaikan tadi ya. Oke. Agar acaranya otomatis berjalan lebih lancar lah sesuai apa yang kita harapkan. Kalaupun ibaratnya suatu kendala pasti ada. Dalam suatu kegiatan kendala pasti ada, tapi paling tidak kita sudah minimalisir agar kendala tersebut tidak terjadi. Nah, seperti itu ya, Mbak. Kira-kira seperti itu. Berarti untuk komunikasi ini sangat penting ya Pak. Iya. Karena untuk keterlanjutan juga. Kita pakai WA, kita pakai apapun, tapi kadang ya kita pakai meskipun ada rapat, ya komunikasi melalui rapat sebelumnya perencanaan, kemudian briefing sebelum acara kegiatan. Pas kegiatan pun kita juga ada komunikasi melalui grup, ya kan? Kemudian dari perencanaan itu ketika ada perubahan perlu disampaikan, kadang kita pakai HT, meskipun HT ini di sekolah kita ini jumlahnya sedikit, ya harapannya nanti kedepannya di ACC, ketika disulkan. Ya, karena itu sangat penting ya Pak Mega. Iya. Karena kalau kegiatan itu, nih ya kalau ada event sekolah, ada kegiatan, contohnya kayak kemarin terakhir agenda besar itu doa bersama ya Pak Mega. Iya, Berat doa ya? bersama. Nah itu kan kita sudah bagi-bagi beberapa si masing-masing. Jadi kalau HT itu sangat penting. Jadi itu kita tidak harus lari ke sana kemari. Iya. Jadi kita dalam satu arahan itu ini kurang Iya. bagaimana, harus ini, terutama untuk yang ngisi acara itu sangat penting karena ada monitor juga kan. Kita juga harus ngambil rekaman video juga, itu juga benar tadi katakan Pak Mega bahwasanya itu kita HT itu sangat perlu ya Pak ya, sangat Iya. penting. Selama ini kita apa ya, nyewa ya Pak ya. Selama ini kita nyewa kan. Nyewa, Iya, ya. Mbak. Kita nyewa. Iya. Kebetulan ya. Ya karena sangat pentingnya itu tadi apa? Berarti kita tadi kan bilang apa sepentingnya komunikasi itu.
komunikasi itu sangat penting banget kalau bagi kami. Wong seandainya kita mau ada agenda apa kegiatan kedepannya, kita tuh empat pembina itu komunikasi terlebih dahulu. Kita rancang dulu, pembina itu rancang dulu. Ini harus bagaimana, mengenai anggaran pun juga kita tuh ada anggarannya atau enggak, anggarannya berapa, pelaksananya bagaimana. Setelah kita mateng, empat pembina ini udah mateng, baru kita komunikasikan kepada kalian semuanya kan. Tentunya seperti itu sih. Sangat penting sekali ya Pak. Iyalah, itu sangat penting. Iya. Kalau nggak komunikasi bahaya loh. Nanti kececeran semua ya Pak. Iya, kayak kamu sama saya ini kalau nggak komunikasi nanti kan Gak ada komunikasi diem-dieman gitu. diam-diaman Bisa gitu. ngomong Janganlah. apa. Ya, selanjutnya ini Pak, untuk Pak Hendi. Menurut Pak Hendi itu bagaimana cara membantu pengurus OSIS memahami struktur organisasi dan tanggung jawabnya? Ya tentunya sebelum kita mengadakan macamnya kayak seleksi pengurus OSIS ya, Oke? itu tuh tentunya itu kan ada beberapa tahapan-tahapan yang dimana itu ada beberapa si dari ketakwaan, si keagamaan, dari si BN dan lain sebagainya. Itu kita benar-benar harus di sela-sela seleksi OSIS itu kita bisa memetakan, oh ini nanti anak ini effortnya, factionnya di siapa, Cocok. kayak cocoknya di mana, kayak tim IT juga cocoknya di mana, yang model-model keolahragaan juga cocoknya siapa. Ya itu kan kita bedakan masing-masing, tidak asal suka-sukanya dia ya enggak. Kalau memang dia minatnya di bidang keolahragaan, di bidang kepengurusan OSIS kan ada si keolahragaan kan. Ya meskipun dia juga suka di bidang olahraga, tentunya kita juga harus melihat gimana public speakingnya dia terhadap teman-temannya, karena OSIS itu kan mengordinir seluruh siswa yang ada di sini di SMA Negeri 1 Maran, bukan hanya untuk pengurus OSIS saja tapi untuk semuanya. Makanya kita dari pembina mungkin Yara ngalami sendiri waktu kemarin seleksi OSIS kan dihadapkan oleh 4 pembina, ditanyain satu-satu karena kita akan mencari fashionnya itu nanti kalian tuh mau kemana gitu kan, kita tahu sebagai penguat. Jadi kita memetakan tempat di situ tidak asal-asalan, harus benar-benar bisa memetakan hal itu dengan baik supaya dalam sistematis kinerjanya juga nanti bisa paham gitu loh. Itu seperti itu sih. Jadi sudah diportosikan masing-masing ya Pak, setiap dia mempunyai bakat ini nanti ditaruhkan di situ. Iya. Karena fungsinya dari wawancara, kalau kalian wawancara kemarin di ruangan yang khusus ada pembina doang, itu kan ya itu itu kan kita Salah jawab. kita Salah jawab. salah jawab jangan sampai lah. Makanya di situ kan kita sebagai istilahnya itu tes yang terakhir ya. Yes. Tes terakhir di situ wawancara dengan pembina, kita juga merekap dari awal kalian seleksi, terus bagaimana rekrutnya kalian di SMP dulu seperti apa. Jadi kita mencocokkan, oh iya ini vaksinnya pas di sini. Dilihat Itu dari seperti itu. juga ya Pak. Dia sikapnya gimana juga. Iyalah, itu terutama attitude-nya dia seperti apa. Karena kita nggak mau asal-asalan, OSIS tuh asal-asalan, enggak. Kita nggak mau seperti itu. Supaya apa itu tadi? Supaya anak-anak OSIS itu tahulah bagaimana memposisikan dirinya itu sebagai pengurus OSIS yang baik, sebagai perwakilan dari teman-temannya, karena sebagai jembatan ya Pak ya, sebagai jembatan antara siswa dengan pihak sekolah ya. Itu OSIS itu karena perannya itu sangat penting sekali. Makanya kita tidak asal-asalan untuk mencari asal comot terus ditempatkan di isinya, sementing ada isinya itu lengkap, enggak lah. Ini juga menjadi contoh yang baik untuk warga sekolah gitu ya Pak. Iya. Pernah juga kita apa ya Pak ya, kinerja anak OSIS di ini salah satu contohnya si A ya. Yes. Di si A dia itu kok fashionnya kok setelah kita laksanakan di 3 bulan pelaksanaan tuh kok dia tuh kok monoton sekali, nggak Atau bisa condong ke kerja. arah kemampuan lain gitu Kok lah. malah dia kok beralih ke yang lain. Itu pun kita juga merapatkan ya Pak ya, mendiskusikan ini seandainya dipindah gimana ya posisinya. Tentunya kan ada eksekutif yang namanya eksekutif OSIS kan, kita panggil nih eksekutif OSIS, kita panggil, enaknya ini bagaimana kita komunikasikan kalau dipindah gimana, karena kinerjanya yang di si A ini dia kurang, tapi kok di si B kok dia bagus, baik, bagaimana kalau kita lukir posisi itu, akhirnya kita bisa melukir posisi. Nah, di saat kita mewawancarai itu kadang kita juga meleset
ya salah satunya melesetnya di situ karena fashionnya seseorang itu akan kelihatan di mana saat dia tuh sudah aksi Ya, atau terjun di melakukan lapangan. gitu loh, bisa terjun. Bahkan anak yang tipenya bukan IT ya Pak, contoh bukan Iya. IT tapi dia ingin tahu ingin dia tahu IT. akhirnya bisa. Nggak Ini masalah, banyak kan diberi kesempatan. akhirnya kan. Ya. Nah, akhirnya yuk kita coba untuk masukkan. Bukan berarti kita memegang prinsip jangan sampai ini simu A tapi kalian hanya fokus ke A aja. Nggak boleh. Kalian harus kerja sama bareng-bareng. Biar apa? Oh, ternyata itu mendapatkan pengalaman di bidangnya sinya masing-masing itu dapat pengalaman semua gitu loh. Bukan lepas tangan. Enggak, ini aku keagamaan, berarti aku fokus keagamaan tentang podcast, tentang sosial, tentang olahraga saya nggak mau tahu, enggak bisa seperti itu sih. Harus semuanya bisa kerjasama yang baik, bukan hanya fokus ke sinya aja. Jadi semuanya itu juga harus bisa bekerja sama. Iyalah. Nggak bisa sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Pak Haji. Ya, ibaratnya seperti ini. Dari awal kita wawancara, kita juga sudah tahu posisi strukturnya ya. Strukturnya nanti di OSIS itu ada si apa, sekaligus itu job deskripsinya. Manakala kita wawancara itu, kita anak ini cocoknya di sini, ya kan. Tapi kan ketika berjalan, kita temukan potensi lain, ya potensi lain. Oh mungkin selain dia itu cocok di sini, ternyata dia punya bakat lain yang mungkin anaknya juga tidak sadar, tidak sadar bukan dari sadar diri. Ya, contoh ini, contoh. Niswa, ini saya tanya, jadi MC podcast berapa kali? Baru sekali. Nah, perdana kan. Nah, ternyata bisa enggak kira-kira ini? Meskipun agak Mengalir. nah dingin ya. Nah, gitu. Mau minum lagi? Boleh nanti saja Pak, nanti saja. Nanti biar enggak kembung ya. Jadi ibaratnya setelah kita dalam tahap berjalan, tahu kondisi anak, tahu kemampuan anak, oh ternyata dia itu punya bidang yang lain, kadang anak itu malu untuk mengeluarkan bakatnya. Jadi kadang ini pembina ini tujuannya untuk memotivasi. Oh kita berikan kepercayaan, ditunjuk jadi MC podcast, bahkan jadi MC di acara P5, ya kan, acara yang lain. Kan beberapa kali kita ketika acara P5 itu kan pernah kita mengundang MC dari luar. Kita mengundang itu bukan berarti tidak mau mendayakan siswa dulu, tapi kita ingin Memberikan mengundang gambaran, MC, ya, Pak, ya? memberikan gambar, memberikan contoh seperti itu loh MC-nya. Kenapa kita mengundang dari luar yang profesional sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya LDK kita juga kenal channel dari MC tersebut, kita undang untuk memberikan pelatihan kepada anak-anak OSIS ini ya, meskipun motivasi, contoh dan sebagainya, tips trik, sehingga mereka itu punya pengalaman. Dan jadi anggota OSIS ketika ada hal tersebut, kita pinginnya sebagai pembina itu pingin kalian semuanya ini memiliki pengalaman yang tidak didapatkan oleh siswa yang lain mungkin ya kan. Nah pengalaman itu harapannya membawa manfaat ketika nanti sudah tidak jadi anggota lagi, berdampak yang positif lah seperti itu. Setelah lulus dari sekolah, ada manfaatnya, meskipun rasanya pertama ini agak berat ketika di lingkungan pembina maju mundur ya kan, ya kita nggak berani mau ngomong, nggak berani. Iya, Apalagi karakternya sangat beda-beda ya Pak. Sama Pak semalam Mega bisa tidur ya. Tidur. Nah iya kayak gitu. Nah itu gambaran cara ringkas, tapi sebenarnya untuk job deskripsi sudah ada. Mereka ketika keluar dari jalur atau yang lain, insya Allah selain dari kami, ada dari mas mbaknya yang sesama satu angkatan saling mengingatkan job deskripsi masing-masing, ya kan? Ada tugas utama, ada tugas tambahan, ada teman-temannya yang insya Allah membantu ketika dalam kondisi yang ibaratnya butuh tenaga yang lebih kayak gitu. Tidak harus membantu dalam porsi pemikiran, tapi bantu tenaga juga bisa. Semuanya saling membantu. Ya, membantu. Karena satu keluarga di sini, ya kan, besar OSIS. OSIS tidak hanya organisasi biasa, Ya. juga membentuk keluarga. Oke. Ini tanya ke Pak Mega. Oke, Pak Mega Diki. baik. Aturan apa saja Pak yang wajib ditaati dalam organisasi OSIS ini? Sebenarnya untuk aturan gampang-gampang sulit gitu ya. Sebenarnya gampang. Kalau kalian terbiasa tertib, gampang. Disiplin. Contoh ya tertib disiplin gampang. Waktu. Ya kalau bagi mereka yang tidak tertib susah. Tapi ada beberapa motivasi dari anak ikut karena pengalaman dari desa. Tapi ada anak yang biasanya itu dulunya itu tidak tertib, tapi
dia tuh pengen tertib. Makanya ketika pengen tertib, mereka kumpul-kumpul dengan anak yang tertib. Salah satunya ikut OSIS. Pak, saya itu pun motivasinya biar seperti ini, seperti ini, seperti itu. Tapi kalau kita lihat, oh dia tuh niat, oke kita loloskan seleksinya, dilihat di masa percobaannya bagaimana. Contoh ini dari penampilan, nah Cara kelihatan toh, berpakaian. dari cara berpakaian, ada pin, nama, name tag. Kalau hilang gimana? Ada aturan-aturan. Ada Ya kan? konsekuensi ya. Ada konsekuensinya kan. Nah, seperti itu sikap ketika nanti ketemu sesama teman seangkatan, ketemu guru yang lain, Iya. ya kan, ketemu bapak ibu guru, ketemu orang yang lebih tua, ya kan. Kemudian ada jam-jam yang perlu ditaati, jadwal rapat, itu semuanya sudah ada lah. Aturan itu kalau dijabarkan ya banyak. Memang sebenarnya itu aturan itu seperti halnya bukan kita itu merasa terkekang, bukan ya, tapi membuat kita itu punya arah dan tujuan gitu loh. Kita harus bagaimana, mana yang harus dilakukan, mana yang tidak boleh. Sebenarnya aturan itu dibuat untuk kita sendiri, kebaikan kita sendiri. Gak usah jauh-jauh, negara punya aturan, sekolah punya aturan, agama pun punya aturan, ya kan, mana yang haram, mana yang halal, kayak gitu kan. Nah, terus banyak toh dari segi penampilan, sikap, jadwal, jam. Seperti halnya datang pagi, kita datang jam berapa untuk nasul biasanya? Yang paling paling terlambat itu jam 6.45. Nah, 6.45 ya kan. Nah, manakala ada yang datangnya terlambat, berarti kan mereka terlambat, telat ya kan. Akhirnya mereka besoknya datang lebih awal lagi. Harapannya kita itu tidak untuk apa ya? Tidak untuk mengekang. Wah, saya ingin datang terlambat kok sesekali. Ya seperti itu. Nanti ketika kamu sudah lulus, sudah bekerja, itu nanti akan terbawalah sikap disiplinnya, ya kan? Nah, terbiasaan disiplin terbawa. Itu harapannya nanti di dunia kerjamu akan disiplin, bagus gitu ya. Karena ibaratnya gini, kamu usaha wira swasta atau usaha tukang jahit yang paling sederhana, tukang jahit. Ketika ada orang pesan baju jahit, ya kan, harganya seperti itu. Ketika kamu dipesan, oh Mbak nanti jadinya seminggu ya. Oke siap seminggu. Kamu buat bajunya bagus, kerja setulus mungkin, sebaik mungkin, ternyata nggak sampai seminggu lah ibaratnya, hamin 1 minggu jadi ngabari. Orangnya seneng nggak kira-kira? Seneng. Hasilnya apalagi bagus lah. Kalau molor gimana orangnya? Kecewa. Lah kecewa. Seperti itu. Kalau kerjamu bagus, besok ketika kamu sudah ada bermasyarakat, yuk kamu akan terima dengan baik. Ketika dalam dunia kerja, kamu akan diterima dengan baik pula. Seperti itu. Aturan dasar ini sangat penting sekali ya Pak. Iya. Untuk kita besok juga Iya. di dunia kerja setelah lulus dari SMA ini. Iya, ya. Jadi perlu saling pemahaman antara itu. Jangan merasa aturan ini membuat kita merasa terkekang. Enggak, jangan. Nah, tapi dinikmati aja. Semuanya yang kegiatan itu kalau kita nikmati, kita jalani dengan ikhlas, pasti ada manfaatnya. Gitu. Ya. Oke. Iki Pak Hendi. Menurut Pak Hendi, bagaimana pembina menyikapi pengurus OSIS yang melanggar aturan atau yang tidak disiplin gitu Pak? Ya sebelum ke eksekusi melanggar aturan ya, sebelumnya itu kita tuh kan di OSIS itu kan memang ada yang namanya aturan-aturan yang dimana aturan itu dibuat untuk kedisiplinan oleh pengurus OSIS tentunya. Nah, dari pengalaman-pengalaman dalam aturan-aturan yang kita buat, yang dituangkan dalam ADART-nya kita, yang dimana ADART kita itu kan sebenarnya kan itu semacam kayak undang-undang ya Pak Mega ya, undang-undangnya OSIS gitu loh, yang dimana itu sudah ditetapkan, itu harus dilakukan, harus dilaksanakan gitu loh. Jadi rapatkan, disepakati bersama. Disepakati bersama, kan ada rapat kan kemarin, sepakat nggak per poin kan dibuat seperti itu kan, itu tujuannya untuk apa sih? Untuk itu tadi Pak Mega yang Pak Mega sampaikan, tujuannya itu bukan untuk pembina, untuk sekolah tuh enggak sebenarnya, tapi tujuannya untuk kalian semuanya, bukan hanya pengurus OSIS, tapi semuanya siswa yang ada di SMA Negeri 1 Meranggen ini. Bahwasanya OSIS itu kan sebagai leadernya, sebagai percontoh dari siswa. Makanya kalau kita kok tidak disiplin, kita kok tidak bisa mengikuti aturan dengan baik, ya bagaimana bisa dibuat contoh yang baik untuk siswa yang lainnya kan gitu. Makanya kan aturan-aturan seperti itu ya tadi, kalau tidak terbiasa melakukan tugas dan tanggung jawab dengan baik, ya aturan itu tentunya dia berat untuk melakukan.
Tapi kalau dia tuh tahu diri, oh saya itu pengurus OSIS, ke depan ini untuk kebaikan untuk diri saya, yang dimana nanti setelah lulus di SMA Negeri 1 Meranggen, itu hal yang terberat, tantangan terberat akan kalian lakukan, akan kalian rasakan, yaitu berkehidupan dengan masyarakat yang sebenarnya. Ya dimana tentunya kalau orang udah biasa untuk disiplin, dimanapun berada itu pasti itu akan disiplin. Itu udah pasti. Tapi kalau di dalam sekolah, di masa-masa sekolah kok tidak disiplin, mohon maaf nih, sering terlambat, tugas-tugas dari Bapak Ibu guru sering ketinggalan, terus jarang masuk sekolah karena tadi disiplin. Saya yakin itu kalau sudah menjadi karakter yang kuat, karakter yang terbiasa, saya yakin itu menghilangkan itu sangat susah ya Pak Mega. Di dunia kerja pun nanti akan seperti itu. Apalagi budaya mager gitu loh. Nah, itu kan bahaya. Ya makanya bagaimana kita menyiasati seperti itu, makanya kita buat ADART. Yang dimana ADART itu kalau ada mungkin kesalahan siswa ya, untuk menegakkan kedisiplinan harus ada aturan seperti apa. Ini contoh-contoh aja nih. Ya kita buka-bukaan aja lah di sini. Kita nggak akan nutup ini sebagai kedepannya untuk jauh lebih baik. Pernah kita pengurus OSIS kan ada aturan. Salah satunya bukan untuk pengurus OSIS ya, tidak boleh merokok nih di lingkungan sekolah, tidak boleh merokok di lingkungan sekolah pakai seragam sekolah. Pokoknya ngerokok kan udah nggak boleh nih. Nah, apalagi kok kamu ngerokok di lingkungan sekolah pakai seragam sekolah, itu sudah sangat amat salah kan. Pernah saya sama Pak Bayu di lokasi naik motor ketemu nih sama siswa pakai ngerokok nih di jalan. Saya sebenarnya benci kalau ada ngerokok di jalan, pakai seragam juga. Ternyata kita begitu nyalip dia, ternyata itu adalah salah satu dari pengurus OSIS. Nah, ini sebuah tamparan buat kita. Saya begitu tuh, saya madep ya, wah kok seperti ini ya Pak. Kita diem. Cuma langsung begitu kita udah sampai di tempat, ya kita komunikasi langsung, ini kok ada anak gini-gini. Terus kita panggil ya Pak Mega ya. Kita panggil di BK, kita dudukkan bersama-sama, kenapa kok kamu sampai melakukan hal yang benar-benar kita larang. Sangat fatal sekali. Kok ini kok sangat fatal, apa yang harus kamu lakukan? Coba, kira-kira kamu harus melakukan apa untuk menanggapi menjadi disiplinermu seperti ini. Jadi dia ngakui kesalahannya. Terus kita buat semacam sedikit hukuman lah, dalam arti dia harus minta tanda tangan ke dua orang tuanya, ke wali kelasnya, ke BK-nya, itu selama 1 bulan ya Pak ya. Setiap hari harus absen seperti itu ya Pak ya. Ya, untuk memberitahu bahwa saya itu salah, nggak akan mengulangi seperti itu. Tapi alhamdulillahnya setelah itu dilaksanakan belum genap 1 bulan, terus kita melihat rekodnya dia kok baik, bagus, ya akhirnya kita mengurangi hukumannya itu, supaya karena apa? Oh, ada etiket baik, benar-benar mau merubah. Itulah akhirnya kan kita bisa memberikan itu yang terbaik untuk siswa tersebut. Tentunya kita tidak menghukum dengan cara-cara yang fisik atau enggak sih. Kita lebih ke pendekatan, pendekatan persuasif. Ya, bahwasanya ada bahasa seperti ini kan. Kalau ada cucian kotor, itu ya dibersihkan, jangan dibuang atau jangan disingkirkan. Nah, itu kan sebenarnya ini juga samalah halnya. Ya kita bina, karena kita sebagai pembina kan wajib untuk membina anak tersebut, kita kasih tahu yang baik. Itu bukan hanya salah satu seperti itu ya. Banyak sebenarnya juga ada pelanggaran yang lain. Cuman ya kita harus benar-benar ada tindakan yang tepat supaya anak itu tidak melakukan hal yang sama. Seperti apa yang tadi Pak Mega katakan, kedisiplinan dalam apa? Berpakaianlah, contohlah berpakaian. Kok anak tidak membawa pin OSIS, tidak membawa name tag, sepatu kok tidak sesuai dengan aturan, tentunya ada tindakan secara langsung. Itu pasti, nggak mungkin kita hanya diam lah, jar-jarke karep-karep lah, terserah lah, nggak seperti itu. Memang kita tujuan yang di OSIS itu ngencengi ya, yang saya yakin mungkin kedisiplinan itu tidak nyaman bagi kalian semua untuk pengurus OSIS ya, tapi kita harus paksakan seperti itu, supaya itu tadi setelah kalian lulus dari SMA 1 Meranggen, kalian menjadi kebiasaan disiplin yang baik. Tentunya kalian dibutuhkan oleh masyarakat, bisa diterima dengan baik. Itu seperti itu sih. Jadi yang utama. Ya,
cara menyikapinya itu tidak dengan kekerasan ya, Ya Pak? enggak lah. Ya ndak. Dengan pendekatan gitu. Kalau Ya. dengan cara pendekatan tuh lebih ngena ya Pak ya. Lebih enak, Tiba kita iya. marah muara tuh anak itu mungkin alah ngapain Stres, sih. malah mumet. Tapi kalau kita dudukin, kita ngajak ngobrol, itu pernah ya Pak sampai nangis ya Pak ya. Iya, Sampai pernah. nangis, ngobrol sampai Empat dia mata. empat mata. Itu sampai dia pernah gini, Pak, saya benar-benar salah ini, saya tuh fatal ya, yang Ngaku saya sendiri lakukan. gitu ya, Pak? Iya, Pak, saya mau mundur aja dari OSIS, saya malu Pak, saya nggak enak sama teman-teman yang lainnya. Tuh sampai pernah sampai kayak gitu. Sampai ya itu karena ya kesalahan rokok itu ya Pak ya dulu ya Pak ya. Iya. Nangis karena dia ada problem, ada masalah, ternyata pelampiasannya seperti itu. Ya bukan kayak gitu Mas, yang kita harapkan kalau ada masalah ya harus cerita gitu, tidak harus diem dengan cara melakukan seperti ini. Itu ngerokok ya Pak, ngerokok di kamar Di mandi ya. mana? Iya, pernah di jalan juga pernah Di jalan lihat, pernah. gitu. Sebenarnya untuk kasus dari anak-anak, terutama yang anak OSIS ketika bermasalah itu kadang saya lihat dulu dari sudut pandangnya. Sepertinya dia tuh punya masalah lain, dia tuh Masalah sampai lain. pelampiasan seperti itu. Kan anak-anak OSIS itu kan udah ibaratnya udah seleksi terpilih. Ketika ada masalah kayak seperti itu kita bertanya-tanya, Ya. ada apa sih? Kayak kita nggak percaya kayak gitu. Seperti Pasti ada itu. sesuatu lah. Satu yang lain. Tapi untungnya ya kita melihat ataupun kita juga dapat laporan dari sesama temennya. Memang kita minta sama temennya tuh kalau ada temennya yang agak kurang pas atau gimana, tolong diinfokan kepada kami karena mata kami kan cuma dua. Kalau banyak mata yang lain sama saling ngawasi dalam artian tujuannya itu hal yang positif lah seperti itu. Jadi pernah pula ada yang mereka itu murung, nggak cuma rokok kadang. Kalau rokok itu sebenarnya enggak jarang, hanya ada 1-2 yang cowok. Cewek kayaknya ya enggak jarang. Iya. Nah, ada yang murung, enggak masuk kegiatan itu kerjanya lemah lesu, ternyata dia tuh punya masalah di rumah dari orang tua. Ya akhirnya ya kita beri solusi lah kira-kira ini. Kadang itu ya tadi seperti di awal, masalah komunikasi Iya. antara orang tua dengan anak. Loh, anak itu ketika punya masalah di rumah, kadang itu betah di sekolah. Nggak Dan nyaman di itu sekolah. sampai sore bahkan Sampai sampai malam maghrib. nggak pulang gitu Iya loh. kan? Iya. Sampai di ruang Nah. OSIS, ngapain kamu nggak pulang-pulang, kenapa? Enggak Pak, saya nyaman di sini. Pak, di sini lah. Itu pasti ada sesuatu. Kita ya kan? usir, suruh Iya. pulang, nah, gitu Suruh kan. pulang gitu Udah ya. jam pulang kenapa pulang gitu kan. Iya. Nah, Makanya bisa kan mana? saya sama Pak Megi kan sering pulang paling terakhir ya. Iya, Karena seringnya itu. memastikan siswa itu pulang gitu. Pulang, Kalau saya iya. melihat kadang di CCTV kelihatan kan, oh ini Iya. anak masih ada di lingkungan sekolah, yaudah nanti. Iya. Terus tak cross check di mana ruang OSIS, dia tidur-tiduran, main HP, laptop, apa ngerjain tugas apa ya. Tak tanya sih kayak tadi, ngapain Ya, lo nggak masalahnya pulang? Nggak Pak, masih nyaman nggak di nyaman sini, di Pak. rumah, Ya sudah lah. Yang masalah penting sama keluarga yang penting kita itu bisa. kita memastikan anak itu harus Kondisinya baik. izin ke orang tua. Kan sering kan kalau ada rapat suruh ngepap dulu. Iya. Kalau mau pulang terakhir lambat ya nggak apa-apa, silakan pap dulu. Orang tua sudah mengizinkan, iya, ya udah berarti nggak ada problem, nggak ada masalah. Kita kan buat aturan juga seperti itu kan ya. Jadi supaya apa ya, supaya orang tua di rumah itu juga merasa Tenang anaknya ibaratnya. baik-baik aja di sekolah, tenang, kita pun juga nyaman gitu loh. Karena kita takutnya kan kalau zamannya Pak Ki dulu ya Pak ya, yang Iya. sering memantau dari rumah, sisi rumah, Pak ada kegiatan nih, ada kegiatan apa? Iya. Pak ini Kita anak-anak kok belum pulang. diinvestigasi. Kan pembina kan yang ditanya kan. Iya. Makanya kan saya kalau ada rapat kan mesti bilang kayak gini, jangan sampai kalian di sekolah ada kegiatan apa yang tidak pembina tahu gitu loh. Tanpa izin juga. Tanpa izin juga. Makanya Semuanya harus ada izin. iyalah. Hmm. Maksudnya kalau jangan sampai kita ditanyai pimpinan sama sekolah kok nggak tahu, itu jangan sampai lah. Saya sudah mewanti-wanti kan sama kalian semua. Jangan sampai pembina itu ada kegiatan kok kita menjawab oleh pihak sekolah kok nggak tahu, itu jangan sampai lah. Makanya kalau ada apa-apa itu tadi kembali ke awal tadi, komunikasi yang baik Iya. gitu loh. Jadi karakter anak kan tidak sama. Ada orang tuanya itu niatnya baik, tapi tanggapan anaknya terlalu keras. Nah, makanya ketika anaknya kita identifikasi permasalahan dengan orang tua, kita wawancarai, kita tanyai ya empat mata seperti itu, kita beri pemahaman posisinya sebagai orang tua seperti apa. Kadang orang tuanya itu telepon ke kami. Ini seringnya yang telepon malah Pak Endi ini seringnya ini. Jadi kita beri pemahaman, oh anaknya pengennya seperti ini, dengan orang tuanya pengennya seperti ini, kita malah jadi penengah. Tapi alhamdulillah dari beberapa kasus ini anaknya sudah ada perlahan lah yang mulai tertib di rumah. Jadi di rumah ya enggak, kalaupun pulang telat
ya izin, komunikasi, nggak pulang langsung tidur. Kita kan biasanya bilang sama kalian toh, ketika selesai pulang di rumah jangan langsung tidur, tapi Terus bantu orang tua. ya bantu orang tua, ngobrol dengan orang tua, lah sosialisasi dengan orang tua lah. Jadi kesannya tuh anak saya tuh ketemunya weekend aja, Iya. kadang weekend aja orang tua kadang nggak di Kadang rumah, kayak gitu kan. weekend punya acara sendiri-sendiri. Ya, nggak Makanya ketemu. komunikasi penting tuh gitu loh. Dok. Nggih, malah ada orang tua yang beranggapan anak saya itu kalau di rumah males, mager, kalau di sekolah kok rajin ya. Ya, itu bedanya perlu- itu. nanti orang tua kan iri. Loh, sama pembinanya sekolahnya kok dia rajin, di rumah kok males. Lah, ini yang perlu kita dalami. Alhamdulillah ya kita cari solusinya ketemu. Sekarang sudah jadi Ya itu, baik-baik aja. itu tuh sangat kadang tuh jeleknya di situ ya Pak Mega ya. Iya. Karena sering orang tua tuh, Pak anak saya tuh kalau di rumah itu males-malesan, tidur-tiduran. Tapi kalau saya melihat kegiatannya anak saya di sekolah kok luar biasa, kok bagus, kok beda ya. Gitu. Nah, itu iya. kadang yang sering kita kadang menyesali kalian tuh di situ gitu. Makanya kan yuk komunikasi yang baik, yuk komunikasi yang baik ke orang tua karena bagaimanapun tuh orang tua kalian tuh menitipkan kita di sekolah. Itu tuh ya yang bertanggung jawab itu Bapak Ibu guru dan kita terutama pembina karena yang mungkin lebih dekat yang setiap hari komunikasi ya. Yang pertama Makanya- dengan anak OSIS itu ya. Makanya kan saya sendiri Pak ini pribadi ya udah gede kayak gini tuh ternyata yang dibutuhkan orang tua itu mungkin Pak Mega merasakan itu adalah komunikasi ya Pak ya. Ngobrol di meja makan, kita ngobrol itu ternyata ya wah bener-bener ini yang dibutuhkan orang tua ya. Saya sebagai orang tua makanya kan saya mendidik anak-anak itu ayolah coba kalian komunikasi, sering curhat ke orang tua, komunikasi ke orang tua. Jangan sampai kalian terlalu nyaman curhat ke teman kalian tapi menyingkirkan ke orang tua. Karena yang lebih dekat kan, yang lebih paham kan orang tua ini. Orang tua. Jangan takutnya nanti gini kalau kalian curhat ke temen nih, deket nih, terus suatu ketika ada problem sama temen, ini aibmu akan kebongkar semua nih. Keluar semua nih. Tapi kalau sama orang tua kan enggak mungkin lah. Mah saya nih ada masalah mah dengan sekolah, dengan temen, saya pengen ngobrol sama mama sama papa, ngobrol kan enak. Itu saya yakin tuh lebih enak gitu loh. Makanya kan tadi si Yara bilang sepenting apa sih komunikasi itu? Ya sangat penting lah. Itu utama adalah komunikasi. Tapi kalau tidak ada komunikasi, nggak mungkin ada hal yang baik di dalam kehidupan kita lah. Karena komunikasi itu sangat penting. Ada. Karena juga Jelas. aturan-aturan itu kan juga banyak aturan itu tidak hanya kita membuat anak OSIS aturan di sekolah kan, di rumah juga kan. Kalian harus sampai rumah mulai bangun pagi harus seperti apa, sampai rumah harus seperti apa juga ada kan harus aturan, ada komunikasi kan. Ya disitulah yang dimana aturan dibuat bukan hanya untuk di sekolah tapi di rumah karena tujuannya itu kedepannya untuk kalian sendiri. Kedisiplinan meskipun yang itu penting. tidak tertulis ya itu soalnya ada siswa itu kan ada tidak tertulisnya ya enggak soalnya ada aturan yang tidak tertulis yang pada kita itu junjung terutama di masyarakat Di masyarakat yang paling berat nanti. norma-norma itu loh. Nah Makanya menurut Diara nih, jangan tak tanya. Di dalam kan kita ada aturan-aturan yang banyak nih ya. Salah satu mungkin aturan yang mungkin menjadi gejolaknya teman-temanmu itu apa sih? Itu kadang apa ya? Apa aturan yang pengen punya pacar Kadang tuh susah di situnya. Untuk apa itu namanya kadang yang melanggar itu kan ada aturan tidak boleh berpacaran di sesama pengurus OSIS atau organisasi yang lainnya. Kadang itu ada yang seperti itu. Nah, bagaimana kalau bukan organisasi tapi siswa biasa tapi berpacaran? Kira-kira anak murid Diara gimana? Menurut saya Ini gantian kita yang sekali persentasenya kita nih. Karena sebenarnya kita nganu ya Pak ya, tanda tanya ya. Tanda tanya. Masalah aturan-aturan itu sebenarnya kita juga tanda tanya juga, tapi kok masih ada hal yang kadang kita buat aturan seperti ini udah sepakat, tapi kok kadang masih tetap dilanggar. ada yang melanggar gitu loh. Itu menurut saya kurang pantas ya Pak Hendy. Yang salah satu untuk masalah pacaran tadi ya. Ya karena gini, sebenarnya itu ginilah, aturan udah jelas kan, tidak boleh pacaran. Kita berhenti di situ aja sih. Berarti kalau aturan tidak boleh pacaran, entah kalian sama-sama pengurus OSIS lah, sama-sama pengurus organisasi yang lainnya atau bahkan bukan organisasi yang lainnya, itu sebenarnya kita berhenti di tidak boleh pacaran, stop titik di situ. Sebenarnya nggak boleh. Iya kan? Nggak boleh. Tapi kita kembali lagi ke hal yang sekiranya bukan mempertimbangkan ya Pak Mega apa ya bahasa lainnya sebenarnya ya, Pak? kita sudah menghimbau untuk tidak lah soalnya bagaimanapun meskipun zaman sekarang itu
Banyak yang tren seperti itu. Tapi kita mikirnya nggak seperti itu. Maksudnya gini, kita berharap kalau kamu fokus kepada masa depanmu, makanya mikir masa depanmu. Ketika kamu punya pasangan yang belum waktunya, ya nanti ketika usia yang masih muda ini masih labil, ketika ada masalah lah, crash lah. Kamu kira-kira nanti ketika belajar fokus sama belajarmu atau mikirkan dia gitu? Memikirkan dia. Karena Kadang terbagi gitu. karena pernah udah fokus gini. kan masalahnya Nggak seperti fokus itu. pada satu bidang yang Karena pernah Iya. waktu di tahun 2000 sebelum Covid ya Pak Mega ya. Iya. Anak OSIS sama anak organisasi yang sama lah. Itu ternyata tuh menyimpan perasaan sebelum kita membuat ADRT untuk masalah pacaran itu ada perasaan ternyata. Lah, yang di mana anak si A sama si B itu dipisah gitu loh. Dipisah untuk kegiatannya. Lah, si A, si cewek ini itu sebagai konsumsi ya Pak Mega ya, konsumsi nyambil makan di luar. Itu kan akhirnya boncengan nih. Nah, Boncengan sama biasanya pacem. cemburu. kan cemburu Iya. ya. Itu tuh menjadi konflik di dalam keorganisasian. Itu sampai diem-dieman, sampai di belakang di kelas saya masih ingat di jadi kelas tuh susah gitu ya, Pak. di kelas tuh berantem mereka. Temennya kan deh, temennya ya jadi satu tim ya ndak enak, Nggak yang ini ndak enak. enak. Oh, malah jadi Malah satu jadi enak. lah, makanya tuh lah inilah Ini yang tidak- mungkin harus kita buat aturan Iya. Pak Mega. Endingnya Bukan. nanti tidak profesionalisme gitu Nah, lagi loh. makanya kan tadi kan tidak boleh pacaran sesama organisasi lah. Kita Iya. maju lagi nih ke sini. Tidak boleh pacaran sama organisasi. Takutnya tuh seperti itu. Ibarat kata itu kerja tidak bisa maksimal, kegiatan juga nggak bisa maksimal karena masih ada perasaan cemburu lah, perasaan aku nggak mau lah, aku nggak enak nih sama pasanganku nanti. Nah itu membuat nanti kita bahkan semuanya tuh terganggu. karena belum saatnya. Belum saatnya. Nah, Oleh- makanya kan kita nih globalkan aja lah. Siswa pengurus OSIS tidak boleh pacaran. Contoh aja pengurus OSIS umpama nih pakai jas merah, jalan pulang, jalan ke depan lah pulang. Terus hanya berdua, cowok sama cewek. Itu kira-kira kalau dilihat itu pantas nggak sih? Kurang pantas ya. Kan orang pantas kan. Iya. Kalau bertiga, berempat kan beda. Tapi kalau berdua itu kan kurang. Menimbulkan omongan-omongan. Nah, gitu. yang kita takutkan kan menjadikan omongan gini. Omongan. Itu pengurus OSIS kok malah pacaran ya isinya. Oh ternyata di dalam pengurus Iya. OSIS sini pacaran tok ya. Nanti dikhawatirkan malah jadi dugaan-dugaan baru. Oh, Iya. nggak pulang-pulang ternyata Nah, malah ternyata pacaran. lah, itu Nah, kita menghindari seperti itu. Padahal Kan udah jelas enggak. aturan seperti itu. Makanya saya sering bilang ke kalian saat rapat, saat komunikasi, kalian itu sebagai contoh siswa, itu tentunya orang akan menyorot di kalian semua. Yang dia cari, mereka cari, yang warga sekolah ini mencarinya itu bukan kebaikanmu, tetapi adalah keburukanmu, kesalahanmu yang dia cari. Ya, terus gitu. Yang dicari itu salah-salahnya terus. Kamu aja OSIS diem berdiri, diem aja itu masih salah kok. Ya diem loh padahal berdiri diem. Iki ngopo kok diem aja ya, hedan ya. Seperti itu. Beda lagi kalau mungkin siswa biasa jalan tidak diem, disu nanti. iya kan biasa aja. Tapi kalau pengurus OSIS tuh mesti dibuat sorotan. Itu bukan hanya siswa ya Pak, mungkin Bapak Ibu guru pun juga akan Juga menyorot, melihat. sudah melihat. Makanya kan kita kadang nyuwun sewu ya, kita menuntut kalian meskipun tidak bisa pakai bahasa Jawa yang baik, Atau promo, gimana ya. kita selalu mengupayakan kalian kalau sama Bapak Ibu guru menggunakan bahasa Jawa. Karena dalam bahasa Indonesia sama bahasa Jawa kan kesopanannya kan lebih sopan ke bahasa Jawa kan. Ibaratnya kata kita bicara komunikasi dengan Bapak Ibu guru pakai bahasa Jawa kan mungkin agak berbeda, agak Iya. merasa beliaunya itu merasa anak ini kok sopan banget ya, anak ini kok baik banget ya. Itu tentunya kan seperti itu. Ini yang kita harapkan seperti itu. Oleh karena itu bukan hanya Bapak Ibu guru dengan pembina ya. Ada nggak tuntutan kita juga mungkin agak berat ya. Kalian komunikasi ke Bapak Ibu kalian, Mama Papa kalian juga menggunakan bahasa Jawa juga kan. Jangan biasakan pakai bahasa Indonesia karena akan merasakan sesuatu yang berbeda itu dalam komunikasi. Nah, itulah makanya kenapa kita agak ribet, agak keras, agak kencang, disiplin kuat mengenai aturan-aturan yang ada di kalian khususnya karena kita melihatnya tuh kalian tuh sebagai Contoh yang baik. contoh yang baik, bukan berarti kita mewajibkan sempurnanya pada kalian tuh sebenarnya enggak. Karena ada kayak gini, saya itu juga manusia, saya itu tidak sesempurna apa yang beliau-beliau inginkan. Saya tuh pengen juga kayak siswa-siswa yang lainnya, pengen
Ya itu tadi, pingin kayak pacaran lah, pingin kayak ya gimana ya, kamu tuh beda dengan teman yang lainnya gitu loh. Kamu jadi contoh gitu ya Pak. Bahkan kalau ada Pak Bayu nih, ini rame lagi nih. Mungkin kalau ada Pak Bayu, bener. Pak Bayu tuh juga sama kan. Dia tuh benci banget kalau ada siswa yang terlalu deket kayak wong kok ya urung mesti dadi jodoh nih, itu jodoh nih wong liya ya kayak gitu kan. Kayak jago kejadian bang. Wong jogo jodoh nih wong mati-matian sampai segitunya. Iya. Karena kan Pak Bayu tuh kan di pembina OSIS di bidang mengenai kayak perizinan, kayak ada problematika OSIS kan yang menangani Pak Bayu, karena di mat pembina kan udah punya tupoksinya masing-masing kan. Kalau ada masalah nih lari ke Pak Bayu kan apa ya, banyak sedikitnya kan Pak Bayu juga tahu nih problemnya si anak OSIS mengenai sama pasangannya kenapa kan juga tahu nih. Makanya kan ya kita harus kenceng nih, masalah dia deket sama pasangannya itu kita harus kenceng. Bukan berarti kita melarang, enggak, kalian boleh kok kenal deket dengan lawan jenis, tapi jangan terlalu sampai seperti itu. Berlebihan itu yang kita nggak suka, karena memperlihatkan itu. Bahkan kita melihat foto kalian umpama nih dari anak pengurus OSIS, foto kok kayak kurang pas dengan pasangannya, terus dipublik, dibuat SW lah, di TikTok lah, di Facebook atau di Instagram, kan kayak kurang pantas gitu loh. Lah tidak mencerminkan. Ya kalau memang melakukan hal itu, foto bareng berdua, ya kalau bisa tuh jangan dipublikasikan lah, nanti aja lah gitu loh. Maksudnya kita kan gitu, cukup dilihat diri sendiri aja lah, buat disimpan, bisa menjaga aturan-aturan itu dengan sebaik-baiknya, nggak brul sembarangan seperti itu sih menurut Pak En. Sebenarnya lucu ya, ada ya banyak yang bilang ini, kamu jangan sering foto sama dia, kenapa nanti kalau putus capek ngapus fotonya. Kan banyak ya. Ibaratnya tadi yang sampaikan Pak Endi, ada beberapa anak yang ingin seperti lainnya lah. Kamu pengen seperti lainnya, tapi sebenarnya perlu dipelajarin dulu, diingat-ingat bahwa setiap individu itu unik, punya jalan kehidupan masing-masing, ya kan? Kalau kita terlalu melihat orang lain, maka kita akan kurang bersyukur dengan kondisi ini, ya kan? Makanya yang dianggap itu ibaratnya sulit sekarang, yang kamu hadapi sulit sekarang, sama orang yang itu menghadapinya mudah, itu nanti endingnya di belakang, di masa depan juga beda. Ketika halnya kamu tertekan, sering mendapat tekanan ketika dalam pekerjaan ini, tekanan, tapi kamu punya teman dalam bekerja, alhasil kamu bisa melewatinya. Sama teman-teman yang lain yang bebas, atau tidak ada tekanan, nanti ketika besok di masyarakat, ketika kamu dapat tekanan akan terbiasa. Tapi untuk iya, udah siap. Kalau dulu yang enggak kan artinya enggak. Lah itu bedanya nanti. Makanya kamu tidak usah iri meri sama yang lain. Oh, yang lain santai, saya enggak. Nanti endingnya juga beda. Suatu saat akan seperti itu. Merasakan itu. Makanya kita kebiasaan kedisiplinan itu enggak enak kok. Bener enggak enak. Contoh aja Pak Edi kan dulu juga sama kan di OSIS kan. Ketua OSIS juga ada kepengurusan OSIS. Itu juga merasakan nggak enak kok, disiplin itu nggak enak awal-awal itu, karena apa, kita belum tahu, ibaratnya kita hikmah waktu itu, kita Pak En pribadi belum tahu, belum merasakan. Tapi setelah Pak En lulus dari SMA masuk di perguruan kuliah, waktu kuliah itu sudah merasakan, oh ternyata itu dulu saya di organisasi seperti ini ya, akhirnya biasa untuk melakukan. Terus yang paling merasakan, yang paling kena engahnya, puncaknya itu di dunia kerja. Bener, di dunia kerja. Saya melihat orang yang sering disiplin itu, oh enak ya hidupnya ya. Terus orang yang, mohon maaf nih, sering terlambat, kurang disiplin, itu juga gitu-gitu aja sih. Semrawut gitu. Iya, kayak semrawut lah. Gitu ya, Pak. Oh, disiplin udah tertata tuh enak, apa-apa tuh enak. Bahkan gini, kedua orang tuanya Pak En ini contoh ya, itu orangnya kan disiplinnya tinggi kan. Dulu waktu Pak En sekolah itu, kalau waktunya pulang belum pulang, waktu zaman dulu kan belum ada handphone ya, kalau ini kan enak ya, itu sebelum masuk rumah, kalau bapak udah pulang, itu dia di depan pintu ditanya, pulang sekolah jam berapa tadi? Waktu itu kan setengah dua. Kalau pentungan dulu. Iya benar. Ini jam berapa? Kemana aja tadi? Wah ngeritik banget tanyanya. Itu sekali ya, iya, Pak. ternyata setelah yang
kita lakukan hal itu yang laksanakan nggak enaknya, ternyata itu Iya. ya inilah ini Beda ya. beda. Sekarang Makanya nggak ada zaman mendongan, nggak ada lagi. makanya kan makanya kita kalau di dalam rapat Pak Irin kan bilang kayak gini kan, kalau kalian menanyakan kita mau kalau seperti ini tuh fungsinya apa tuh, hikmahnya apa tuh, kamu hari ini belum merasakan, tapi nanti kalau udah kalian di waktunya yang tepat kalian baru merasakan. Nah ini kita bicara Pak Edi bicara seperti ini karena Pak Edi juga merasakan apa yang dulu rasakan gitu loh. Makanya kan ya memang agak berat ya Pak Mega ya ngajak anak itu. Kadang kita juga jengkel loh. Ki anak ki kok gini toh, ki anak kayak gini toh. Angel. Karena mungkin kalau Bapak Ibu guru kadang sampai ada kayak gini. Ki cah OSIS, burung ngumpulin tugas gini gitu. Makanya kita kan buat kayak list kan. Kayak buat kayak list kalian Siapa itu yang banyak belum? kegiatan di luar. Kalian tuh tugas kalau sekiranya tugas belum udah dicatat tugas ini belum. Kalau mengumpulin tugas silahkan minta tanda tangan sama Bapak Ibu guru biar sebagai penanggung jawabmu. Makanya kita nuntut pada kalian itu ya harus disiplin di OSIS, harus disiplin di KBM. Supaya apa? Kita mengatur kalian tuh biar menyeimbangkan bagaimana toh di KBM itu kalian harus melaksanakan dengan baik, di organisasi di pengurusan itu seperti apa supaya nanti kembali lagi setelah lulus itu kalian bisa misalnya memeta-metakan, memposisikan itu dengan baik. Itu loh. Ya memang saya yakin mesti nggak bakalan enak kok. Awal-awalnya nggak enak, bener nggak enak. Ya, kira-kira spill sedikit. Ya Hera pernah nggak disiplin perkara apa? Kalau saya itu kadang waktu Pak di berangkat sekolah gitu. Tapi Gitu. alhamdulillah sekarangnya itu setelah masuk itu lumayan Udah mulai. Tapi pernah ya? pernah Semrawut nggak? Buru-buru kemudian. Buru-buru. Lah rasanya pengen aduh cepet ayo sampai sekolah jam berapa ini. Itu kalau ya itu kita kan kadang kalau yang kita khawatirkan kalau di jalan kesusu buru-buru naik motor kayak tadi pikirannya enggak ada kan nanti bisa merugikan diri sendiri. bahkan orang lain juga. Ini yang kita khawatirkan seperti itu. Makanya ini Pak Mega, Pak Hen dan pembina lainnya kan pengurus OSIS wajib naik motor menggunakan helm. Ya kan? Ya enggak. Yang terbaru kan kita itu. Karena apa? Karena Pak Mega kalau melihat meskipun rumahnya deket nih kan ada OSIS yang rumahnya deket hanya berapa rumah itu naik motor ya kita wajibkan harus pakai helm. Pakai helm beneran? Tidak ada yang tahu ya Pak. Siapa tahu Iya. apa di jalan helm itu sangat penting. Bukan masalah aturan atau apa, tapi itu untuk keselamatan diri sendiri. Meskipun kan ada kan anak OSIS kan juga kita kalau bisa kita juga harus mencari anak OSIS yang di lingkungan kita supaya biar kalau ada apa-apa kita tahu Dekat di lingkungan, rumahnya, dekat dengan rumah. Kan ada berapa, ada 4 atau 5 itu anak. Tapi kan ya kita kalau dia naik motor ya harus wajib pakai helm meskipun dekat. Lah itu aturan. Jadi kan dia akan terbiasa seperti itu. Tapi kalau kembali lagi ke watak, kalau kita bisa melihat itu, oh dulu saat jadi OSIS itu bagus anaknya ini nggak pernah terlambat. Tapi kok setelah keluar dari OSIS mungkin masa purnanya udah selesai, masa baktinya udah selesai menjadi purna OSIS. Kok dia kembali ke kesetelan awal, ya berarti karakternya memang seperti itu. Ya udah yakin kita lihat aja besok ke depannya seperti apa. Terus kita mudah kok. Ibaratnya istiqomah gitu. Iya. Yang paling sulit istiqomah. Bisa istiqomah enggak sih ya gitu. Seperti itu. Dan coba nanti untuk kakak-kakaknya ya dilihat ya, Zahra telat lagi enggak? Katanya tadi telatan loh. Insya Allah sudah 3 ini Pak. Alhamdulillah. Tinggal dilihat. Selanjutnya Pak. Iya. Tentang ini Pak Hendi. Menurut Pak Hendi itu keterlibatan pengurus OSIS terhadap organisasi yang ada di sekolah itu bagaimana? Ya mungkin baru-baru ini ya Pak, 4-3 tahun ini ya Pak Mega ya, untuk bagaimana anak OSIS itu tidak hanya terfokuskan di satu organisasi di OSIS, tapi ada di bidang yang lainnya kan. Kayak Yara kan ikut apa selain OSIS? Yara ikut OSIS nanti Paskib kan, ikut Paskib. Terus Mbak Elektras ketua OSIS ikut apa? Tahu nggak? Pramuka. Terus ada Mbak Naila Iza ikut Paskib juga. Terus si Anissa Rohis ya. Nah itu kenapa toh kita diarahkan di situ supaya kita tuh tidak memiliki bendera sendiri gitu loh. Dalam artian tuh ini benderaku, yuk aku fokus di benderaku iki. Enggak seperti itu. Jadi kita tuh
memeta-metakan untuk ke organisasi yang sana, ekstra yang sana, olahraga dan sebagainya, seni. Itu tujuannya kalau ada event sekolah, kita tuh bisa kerjasama dengan itu semua. Karena kita pentingnya komunikasi organisasi dengan organisasi lainnya tuh enak. Apalagi Rohis nih lah. Anda kan anak OSIS juga anak Rohis juga. Karena apa tujuannya kalau keagamaan kayak kemarin ya Pak Mega ya. Iya, merangkulnya Kayak lebih mudah, lebih ya, enak. koordinatornya lebih mudah kayak zakat kemarin. Oh, ini dibagi yuk bagian ini, bagian ini, bagian ini. Udah tahu. Udah tahu. Tapi kalau kita hanya itu ada keagamaan tuh ya kan udah fokusnya ke Rohis aja, pasrah ke sana semua. Saya rasa nggak akan jalan. Ya, kolaborasi lah. Nah, seperti itu. kolaborasi pentingnya kolaborasi biar apa? Kekeluargaan di SMA itu menyatu jadi satu. Kegiatan yang lainnya bukan hanya itu aja tapi semuanya lah. Terus kalau ada kegiatan takutnya itu nanti kalau kegiatannya OSIS ya udah yang mau Yang bekerja OSIS, yang lainnya nggak mau. Terus kegiatan ekstra apalah umpamanya ekstra kesenian nggak mau lah kita ikut-ikutan, itu urusannya orang-orang seni, nggak gitu. Kita merasakan hal itu waktu LS2N ya Pak Mega di LS2N. Jepara di sana. Kita sudah membagi, oh tim IT nanti yang mengambil dokumentasi, membantu gitu. Terus official yang membantu bareng-barengnya. Jadi pemain itu hanya fokus dia untuk dia sendiri. Terus ada officialnya masing-masing. Kayak tari kemarin. Tari itu kan bawahnya kan juga banyak kan. Di LS2 di Jepara kemarin. Propertinya juga banyak. Kita membawa anak OSIS juga ya Pak ya, official ya, itu yang membawa. Tapi kalau kita fokuskan, wis urusannya tari, ya terus masa dia, aku kira main, aku kira nari, masa aku gowo-gowo ini kan ya nggak mungkin lah. Makanya pentingnya organisasi pengurus OSIS ini untuk ke bidang-bidang lainnya, membantu bidang lainnya, bukan OSIS itu mereka yang butuh OSIS, bukan, tapi OSIS yang membantu organisasi yang lainnya, ekstra yang lainnya, bukan mereka yang apa ya, yang kalian yang membutuhkan, tapi kalian hadir untuk mereka. Makanya kan ini anak harus ke pramuka nih, ini anak basicnya di Paskib, istilahnya di Paskib, jadi kan enak. Kayak lomba kemarin Paskib kan juga anak OSIS MK juga ikut terlibat kan, nonton semua, akhirnya apa, Jadi satu kesatuan. nah kan supporternya juga banyak. Coba kalau hanya Paskib doang kan, nggak ada supporternya, nggak ada yang bantu, ya, rame dia, nggak bisa rame lah. Nah makanya sampai di SMA yang lain sampai apa ya, sampai iri dengan kita waktu Paskib kemarin kok bisa banyak ya Pak ya. Kalah menang urusan belakangan. Yang penting supporter Rame dulu. Ya supporter rame dulu, kok ada bagian-bagian tersendiri. Berarti anak yang lomba itu kan fokus lomba. Ada yang kan tahu sendiri, ada yang nyemir sepatu sendiri, ada yang nata baju, ada yang nyengat telika, ada yang make up sendiri. Itu juga apa pentingnya sebuah organisasi itu bisa menyatu semuanya. Kalau tidak kita satukan, yang kita khawatirkan adalah itu tadi, memiliki bendera masing-masing. Apalagi nanti kalau perekrutan ya Pak ya, rebutan. Terus ki wong-wongku rek entuk ning pramuka, itu malah bahaya. Itu yang kita khawatirkan seperti itu. Tapi alhamdulillahnya selama saya di sini, awal saya di sini itu semuanya udah menyatu seperti itu. Jadi enak, kolaborasinya enak itu jalannya. Tidak sendiri-sendiri. Enggak sendiri-sendiri. Karena ada loh sekolah sendiri-sendiri. Di sekolah ternama di Kota Semarang, karena saya punya teman di sana sebagai pembina juga. Dia itu kadang komunikasi sama Pak Hen. Mas punyamu gimana ki sistematisnya, punyaku gini-gini, tak kasih tahu sama lu, kok enak kok iso lu. Itu kan anak-anak pramuka kok iso bantu anak OSIS, dibantu dengan yang lainnya. Lu iso, lu punyaku nggak bisa seperti ini loh, sampai heran loh. Itu sekolah ternama di Kota Semarang ini loh, tapi tidak bisa sekuat kita, sekompak kita. Sampai heran dia. Makanya kan bersyukurlah kita, mudah-mudahan ini nanti kita bisa melanjutkan tren-tren seperti itu sampai besok-besok lah, selamanya lah. Mesti sampai ganti pembina pun juga bisa seperti itu terus ya Pak ya, berjalan terus ya. Bagus ya. Ya, kita harapannya sisi positif bisa dilanjutkan. Sebenarnya gini, OSIS sendiri itu kan punya saudara organisasi antara OSIS dan MPK. Lah ini memang harus pilih salah satu. Tapi kalau dengan ekstra, kita bebaskan ikut. Ya harapannya tiap anak secara individu itu pengen memiliki pengalaman yang banyak lah. Ada yang suka Paskib sama di apa itu OSIS sama di olahraga ada kan, sama OSIS sama di pramuka juga ada.
Ya harapannya kalau di kegiatan internal OSIS menaungi semuanya. Ketika di event luar, OSIS ini bisa membantu administrasi ataupun yang lainnya. Seperti itu kan. Seperti halnya setiap organisasi itu memiliki skill yang beda-beda. Ketika di Paskib dia skillnya di mengenai tata upacara dan sebagainya, baris-baris dan sebagainya itu kan. Tapi ketika OSIS ini butuh pelatih untuk berbaris, butuh orang dari Paskibra. Nanti saling membantu kolaborasi. Tapi ketika anak dari Paskibra mau ada kegiatan butuh format perizinan administrasi, bisa minta contoh untuk minta solusi dari anak-anak OSIS. Itu berarti intinya saling melengkapi seperti itu. Jangan sampai hal itu nanti malah jadi suatu hal yang terpecah belah. Lah kalau itu kompak kan enak. Ya kan mau ada apa-apa saling bantu, guyub rukun seperti yang di ganyang-ganyangkan ini program sekolah itu apa ya? Estal aku kayak ya. Pas ini saya agak lupa ini ada berapa, ada 8 itu ya pentingnya ya. Guyub rukun ya kan, gotong royong gitu saling membantu. Semuanya itu enak. Jadi apa yang ibaratnya yang sudah diharapkan dari pembina ini sudah apa ya? Diharapkan lebih jauh itu harapannya kedepannya itu semuanya itu saling kolaborasi. Ketika kita LDK juga dikenalkan masing-masing program dari ekstra. MOS pun pengenalan masa orientasi siswa, MPLS ya kalau namanya ya, itu juga diperkenalkan bahwa ekstra itu ada apa saja. Iya, jadi OSIS itu mengambil data mereka untuk dikenalkan ke adik-adiknya, kita bantu mereka. Tapi pada saat kita punya agenda, punya acara, contoh ini P5, kadang kita butuh pengisi acara di tengahnya, kita mengisi apa saja ya. Alhamdulillah dari mereka masing-masing ekstra itu, mereka mau bersedia bekerjasama ngisi, contohnya tari, ikut andil, Paskibra ikut andil, ada percaya diri yang dengan ibaratnya melihatkan wah digebrok pakai genteng, nah, saya takut merempul, nah, ternyata mereka tidak apa-apa itu kan. Nah, jadi kita kalau dibilang di suatu istilah ilmiahnya itu simbiosis mutualisme gitu loh, saling menguntungkan dan melengkapi. Kelihatan gitu. Itu saat P5 kemarin ya Pak. Kan wah apa bisa kolaborasi semua OSIS dengan Esra yang semuanya kan kalian bisa lihat sendiri tuh ya, bisa lihat sendiri kemarin bagaimana kolaborasinya. Coba kalau apa ya tidak ada kolaborasi tentunya kan saya yakin tidak akan berjalan sebaik itu, sebagus itu. Memang di tampilan videonya tidak terlihat kan? Kelihatan di belakang, di kelihatan OSISnya mana, tidak kelihatan. Tapi kan ya mesti jalan lah, hanya kelihatan hanya ekstra-ekstra saja seperti itu. Karena tapi kan perencanaan itu kan juga perlu tidak mudah, yang matang kayak gitu. Yang paling kan seperti itu sih kalau perencanaan dalam setiap kegiatan kan penghandle adalah OSIS. Terus komunikasi dengan esra-esra yang lainnya, terus ya itu tadi puncaknya P5 kemarin. Pak En kalau melihat itulah ya wah ini kompak banget ya, bisa bersinergi bareng-bareng, itu enak banget kalau meskipun kita lihat. Berdarah-darah menyiapkannya. Iya meskipun ya capek, iyalah capek pasti. Asam lambung kumat. Ya makanya apa ya perlunya energi ya Pak ya, energi yang baik, asupan gizi. Nih apa diminum dulu Pak nih kayaknya. Oh iya. Data rasakan kok nggak ditawari minum lagi ya. Ngobrol terus dari tadi kayaknya ini seru. Gimana? Jauh. Semua ini yang buat kopi siapa ya? Pas krunya ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Ini apa kopinya selera Pak, ini pas banget ini. Oke lah, terlalu pahit atau terlalu manis? Terlalu manis. Ini udah enggak pas banget enak. Yes. Oke, kira-kira ditanyakan lagi kira-kira? Ini kan kita sudah hampir 1 jam, Pak. Oh gitu. Nggak kerasa ya? Nggak kerasa ya, Pak. Padahal biasanya kalau podcast biasa 45 menit maksimal. 1 jam. Saking asiknya. Ini mau tambah apa enggak? Gimana? Ada pesan dan pesan nggak dari Pak Mega dan Pak Hendi untuk teman-teman Potsaka atau pengurus OSIS dan siswa? Ini Pak Hendi dulu atau Pak Mega dulu? Kalau saya tentunya terkhusus karena ini acaranya pembina OSIS ya. Terkhusus OSIS lah. Ya kami sebagai pembina itu ada 4 pembina kan di sini.
yang dimana 4 pembina ini memiliki tugasnya masing-masing, seperti Bu Anita, Pak Bayu, Pak Mega, Pak Hen itu memiliki tugasnya masing-masing, tupoksinya masing-masing, dan yang lebih adalah karakternya yang beda-beda, pasti ya. Ya, tentunya kami semua 4 ini menghimbau pada kalian semua menjadi pengurus OSIS itu tidak mudah. Tidak mudah, pinginnya ya bukan kita menuntut kalian itu menjadi manusia yang sempurna, tapi setidaknya kita ini mengarahkan kalian bagaimana menjadi manusia yang layak, yang dimana nanti kalian akan menghadapi masyarakat yang luas, itu kalian bisa siap gitu loh. Tentunya orang yang ikut organisasi dan enggak itu akan berbeda. Sangat berbeda. Nanti kalau kalian sudah berkecimpung di masyarakat, karakter itu akan muncul. Oh, ini berarti dulu sekolah itu benar-benar anak yang sudah siap nih, anak-anak yang disiplin. Makanya yang menjadi landasan ADART kita itu tolong bisa dilaksanakan, bisa disikapi, bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semata-mata bukan untuk pribadi, untuk pembina, bukan untuk sekolah, akan tetapi untuk kalian sendiri. Meskipun tadi Pak Edi bilang, meskipun awalnya nggak enak, tapi rasakanlah nanti setelah kalian nanti keluar dari sekolah, dan terutama adalah di dunia kerja, itu akan benar-benar merasakan. Oleh karena itu, laksanakan dengan ikhlas, dengan baik. Mudah-mudahan yang nanti, oh inilah yang dulu pembina-pembina sarankan terhadap kami itu seperti ini. Ini hanya itulah yang penting, laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan yang terpenting adalah sesibuknya kalian di saatnya sholat ya harus sholat. Itu jangan sampai ditinggal, karena itu yang utama. Itu aja sih Pak Mega. Oke. Kalau menurut saya ini ya, kesan pesan di OSIS saya sendiri itu ya mewakili pembina juga yang lain. Kita kan ibaratnya juga manusia biasa, tidak juga jauh dari salah dan lupa ya kan. Kita bukan manusia yang sempurna, dan kita juga belajar dari yang berkelani berusaha ya apa, ternyata kadang kita itu menemukan hal baru itu bukan dari kita sendiri, tapi kita menemukan hal baru itu dari apa yang sudah kita laksanakan dalam suatu program pembina ini loh. Kita mengetahui hal yang baru dari apa yang sudah ada di jalan itu terkait dengan kalian. Karena apa? Masa kecil kami itu tidak sama dengan kalian. Beda. Ya kan? Beda. Makanya kita ternyata menemukan hal baru dari kalian, sepertinya kita harus seperti apa, kita segera berpikir. Makanya kita sendiri jujur, kita juga masih banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kadang kita perlunya adanya introspeksi, kita perlunya ada masukan dari kalian semuanya agar kita jadi lebih baik. Makanya kita dari pembinaan ini bukan yang sempurna, bukan. Kita akan jadi lebih sempurna ya Mas Mbak ya, yang di sana juga ya. Kita jadi lebih sempurna manakala kita saling melengkapi, seperti itu. Jadi kita berpesan kepada kalian, ya kita apapun kondisinya, sampai berdarah-darah dalam suatu kegiatan itu kan, menyiapkannya, pasti kalian harus kompak, ya kan, saling melengkapi agar kita jadi lebih sempurna, meskipun tidak 100%, karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala kan gitu, ya kan, ya paling tidak seperti itu. Dan pesan kami, lanjutkanlah apa yang sudah jadi sisi positif dan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Seperti itu. Ada, udah gitu aja. Nah, Sobat Potsaka, tidak terasa ya kita sudah ngobrol-ngobrol santai kurang lebih 1 jam ya. Gak kerasa. Aduh. Nah, kita sudah ngobrol-ngobrol santai mengenai peran pembina kepada anggota pengurus OSIS di SMA Negeri 1 Meranggen ini. Semoga obrolan kita tadi memberi manfaat untuk Sobat Potsaka yang ada di sana. Dan kita sampai jumpa lagi ya. Saya tutup informasi dan ngobrol-ngobrol santai kita. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Maka dari itu, saya Niswatu Zahra sebagai presenter pamit undur diri. Terima kasih. Jangan sampai ketinggalan di Potsaka episode selanjutnya. Sampai jumpa.